Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Maka di Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu diterima oleh Allah cuma satu, kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin, karuniakan aku ya Allah anak yang soleh dan soleha. Intinya nasa nabi tanah rekomelo kina sesalama. Intinya kata Rasulullah, kalau kepengen bahagia hanya dua konsepnya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan innama bu'ithu liutammima maqarimal akhlaq. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak anggota DPRD Provinsi Papua beserta mungkin istri dan rombongan yang sempat hadir. Mudah-mudahan Bapak Dewan sehat panjang umur. Kami perjalanan dari Kota Makassar, standby sejak jam 8 malam, dan kami tiba di Sultan Hasanuddin pas pukul 12. Sampai kita nunggu di boarding pas jam 2:30. Habis itu kami menunggu di pesawat kurang lebih 2 jam. Ada masalah dengan engine, tidak tahu apa masalahnya. Habis itu kami berangkat jam 4:30 kurang lebih. Baru kami tiba di Biak jam 8 kalau tidak salah. Habis itu kami berangkat di sini. Kami singgah di rumahnya Pak Dewan, minum-minum teh sama makan doko-doko. Wah, enak. Saya tanya Pak Ketua, ternyata di Papua di Serui ada tonje doko-doko. Bilang iya Ustadz, karena di Serui banyak tonje orang Bugis. Jadi orang Bugis itu identik dengan doko-doko. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Dewan sehat panjang umur. Ternyata masih muda orangnya, gagah juga.
Terima kasih untuk Pak Dewan. Terima kasih. Tepuk tangan kita untuk beliau. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Wakapolres Kabupaten Kepulauan Yapen beserta dengan Ibu yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua Hikmas, Himpunan Kerukunan Keluarga Maros. Beliaulah yang menghubungi saya kurang lebih beberapa hari yang lalu. Ini saya sudah 40 hari keliling terus Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kolaka Utara untuk peringatan Maulid. Tidak pernah pulang ke Bulukumba. Maka mau aja. Alhamdulillah dengan beliau menghubungi saya, Ustaz tanggal 29 ada tidak acara? Cek per cek ternyata memang kosong. Alhamdulillah dengan takdir Allah, Allah pertemukan kita di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran tak semua membawa Kepulauan Yapen menjadi lebih berkah. Amin. Yang saya hormati Ketua DMI, beliau katanya orang Bulukumba. Saya ini adalah orang Bulukumba. Alhamdulillah, kalau di Indonesia sudah keliling ceramah, di Papua pernah, di Malaysia pernah, di Singapura pernah. Memang itu orang Bulukumba rata-rata ada di setiap daerah. Di Kalimantan ada, di Jakarta ada, di Sulawesi lebih-lebih. Pokoknya dimanapun ada, bahkan di penjara ada juga orang Bulukumba. Tepuk tangan dulu untuk Bulukumba. Baik, kepada seluruh ketua-ketua sesepuh, para guru-guru saya, ketua PCNU, Al-Ansor, teman Ansor, LDNU, dan seluruh Banom yang sempat hadir, ayahanda yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya lihat ini depan ini gagah-gagah semua. Amin. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita besar yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, insya Allah dengan hadirnya semua ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Bil khusus untuk seluruh para tamu undangan. Tidak bisa sebutkan satu persatu. Mulai dari cewek-cewek, janda, nenek-nenek. Ada janda kabesti. Lengkap aja. Coba ibu-ibu sehat, ibu-ibu sehat. Nenek-nenek sehat. Anaknya sehat. Cicilannya sehat. Baik, wajah dulu ibu-ibu dulu, salawat dulu ya, kita salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Coba ibu-ibu diam, bapak-bapak. Ya, jangan kasih malu saya Pak. Ya, kita sama laki-laki bro. Jangan kasih malu saya. Coba juga termasuk di sini. Coba bapak-bapakmu dulu. Naiki Ustaz. Ya, di sini. Oh, oke baik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam ya Habib, salam alaika, salawatullah. Sekali lagi permintaan, yang ada HP-nya kasih naik HP-nya, kemudian kasih nyala blisnya. Kita pokoknya viralkan Yapen. Amin. Kasih naik blisnya dulu semuanya. Kasih menyala. Yang di atas juga videokan, Ustaz Firman videokan supaya pijak. Coba satu kali belum menyala semua HP-nya, kasih menyala HP tak? Kasih menyala HP-nya, lampunya dikasih menyala. Kita viralkan Kepulauan Yapen pada malam ini sambil kita berselawat ya.
Pelan-pelan, pelan-pelan ibu. Sebentar pi dulu. Ini ibu bersemangat sekali. Coba kasih menyala HP-nya. Video ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan yang baca salawat tadi, mudah-mudahan panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Manamamu saya lihat tadi ada di manganga-nganga, tapi biar nih manganga daripada tidak ada. Betul? Karena kenapa akan ada saatnya, akan ada masanya. Di setiap apa yang kita ucapkan pada hari ini, semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Di setiap masa pasti ada orangnya, di setiap orang pasti ada masanya. Maka selama Allah masih berikan kesempatan, selama Allah masih berikan kita kehidupan, selama Allah masih berikan kita hidup, berbuat baik memang maki, karena akan ada waktunya kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Nah itu pasti kita akan menuju di hadapan Allah. Akan ada masanya, akan ada waktunya. Kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik, sebagai contoh kebahagiaan buat kita semua, sebagai asas manfaat bagi orang yang hidup di dunia. Kalau kepengen bahagia dan sukses, acueri nabita, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu mau bahagia? Pak, mau sukses? Intinya nasa nabita narekomelo kinasa salama. Intinya kata Rasulullah, kalau kepengen bahagia, hanya dua konsepnya. Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamo pesunik kita sempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunat, tapi hendak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin pergi di masjid, ada orang rajin tahajud, tapi tiba di masjid, cerita di mulutnya gosip, nyanyi. Tidak ada di sini begitu. Tidak ada di serui begitu. Siapa bilang? Gayanya. Alhamdulillah. Makanya saatnya berbenah. Ya Allah, jadikan peringatan maulidku malam ini adalah peringatan maulid yang terbaik. Jadikan peringatan maulidku pada hari ini bukan hanya seremonial belaka saja. Selesai peringatan maulid, selesai sokor dibagi, selesai telur habis, selesai foto-foto, tidak ada hikmah yang bisa kita petik. Tapi jadikan peringatan maulid sebagai wadah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Karena akan ada saatnya, akan ada waktunya kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Faman kana yarjullah, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, dalam artian pasti kita hidup di dunia akan mengalami yang namanya satu kepastian, pasti kita akan mati. Betul? Semua kita akan mati. Orang kaya mati, miskin mati, pejabat mati, bukan pejabat mati, laki-laki mati, perempuan mati, ustaz mati. Timon ripi. Ih kalau ceramah. Alhamdulillah. Tapi suatu kepastian ustaz,
Di dunia ini cuma satu pastinya, pasti kita akan meninggal. Apa yang akan menentukan? Menentukannya apakah kita dalam keadaan husnul khatimah atau menentukannya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya tuh ketika di dalam sujud terakhir, nareko sujud pacapu rengi, sujud terakhir tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud supaya kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah sambil baca doanya. Mau diajarkan? Baca ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya acueki, ikutki. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Cicepi sekali pi, satu kali pi. Allahumma yassir wa la tu'assir. Nganga jalan kote. Telok. Ulangi. Ulangi, acueki, ikutki. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar. Boy, rahimin aja jelas. Itu tonjina tahu. Artinya, ya Allah, berikan aku kemudahan, ya Allah. Jangan engkau berikan aku kesusahan, ya Allah. Matikan aku, ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul. Ada berkata Ustaz, apa tandanya Ustaz yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia baca la ilaha illallah. Coba semuanya, la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Barang siapa dia meninggal nigi-nigina semate, meninggalnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah. Amin ya rabbal. Tapa ada yang bilang begam panna tuh Ustaz mau ki masuk di surga biar maki paling nakal-nakal, elok paki mati baru dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu besti. Adakah? Ada apa? Lo mau kau baca? Maka menurut ulama, menurut Andre Gurutta, makanya ketika menghadapi sakarat jangan tinggalkan aja kisah layu. Kenapa? Karena di situ nih puncaknya syaitan ingin mengalami orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya jangan heran, narekung kata di Pamadang, ditai bagusnya sedekahnya, bagusnya salatnya, luar biasa tahajudnya, tapi ketika menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan ketika menghadapi sakarat, kata Rasulullah, ikra'u mautakum yasin, bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah ya. Puang, ku ambil barakahnya surah Yasin-ku. Jikalau ingin engkau cabut sapunya orang tua, cabut, tapi jangan engkau siksa. Jikalau tidak, ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh, maka dosanya berguguran. Barakahnya surah ya. Tak ada salah paham, berarti itu surah Yasin Ustaz surah untuk mati. Tidak, itu diambil berkahnya, mau dicabut atau tidak hak prerogatifnya Allah. Karena itu surah Yasin bukan hanya kematian baru kita mau baca. Kita baru kita baca surah Yasin ada apa orang mati, identik nih Yasin mati. Padahal tidak. Itu surah Yasin banyak manfaatnya. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Karena yang namanya manusia degaga rupa atau degaga masalahnya. Betul? Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Apalagi Wakapolres, banyak masalahnya. Anggota dewan, banyak ngurus. Betul? Tapi yang paling banyak masalah itu perempuan. Baik.
Mohon maaf ini Pak Ketua, paling banyak masalah itu perempuan. Masalah yang pertama, arisannya belum naik, pusing misalnya. Betul? Masalah yang kedua, cicilannya belum lunas, sama. Masalah yang ketiga, anaknya mau menikah, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, bapak nama auto. Makanya bacangi surat Yasin. Nangka bapak kabine-bine. Ibu deh, baca surah Yasin. Ya Allah, banyak masalahku di bulan, ya Allah. Egana masalahku lagi puang. Jauhkan dari segala masalah. Baca surah Yasin. Ada anak nakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan aku menjadi anak yang soleh dan soleha. Ania garinta, engkala sata, ada penyakit seakan-akan belum disebutkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran, bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak nakal, baca surah Yasin. Ada sakit, baca surah Yasin. Ada masalah, baca surah Yasin. Ada utang, bayar aja. Betul? Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Baca surah Yasin na jago ko beri. Betul? Alhamdulillah. Tak kalah ku bahas ki masalah utang. Ada seorang sahabat bertanya kepada Umar. Tahu Umar? Umar bin Khattab. Tahu? Kenal? Sota tongin. Tahu Umar ya tahu. Ya, kalau kenal berarti sudah ketemu. Seperti ini. Siapa yang ceramah diserui di apa ini? Disilas pare-pare apa? Ayah. Ini pokoknya ndak ku tahu, ndak ku hafal nih. Siapa yang ceramah? Ustadz Andi Armayadi. Orang apa itu? Orang Bulukumba. Pernah tahu, pernah ketemu. Bagaimana orangnya? Gagah. Kenal. Ya, Umar bin Khattab. Ketua seorang sahabat, Umar, saya punya masalah. Apa masalahmu? Umar, malu-malu katanya ki, masiri ke pawaki. Bilang Umar, tanya apa masalahmu? Umar, saya punya utang. Batenya usah dimelo wajah, batenya ku sedih mau ku bayar-bayar, tidak bisa lunas-lunas. Berkata ini sahabat, ajarkan saya doa supaya Allah mudahkan saya membayar utang. Berkata Umar, kau baca ini doa setiap hari Jumat, setinggi gunung kau punya utang, Allah berikan kemudahan. Makanya ada doanya supaya dimudahkan membayar utang. Mau diajarkan? Boy, cepat payah. Jelas sekali ini. Dibaca doanya ketika pada hari Jumat, karena ibu-ibu tidak pergi salat Jumat, maka sebentar pulang. Kalau tidak ikut suami tak ajarkan sebentar, Pak, ini doa diajarkan Ustadz Andi Armayadi supaya dimudahkan rezeki kita, dimudahkan untuk membayar utang. Narik ko nabaca di pakato bayase, kalau nabaca mi khutbah yang di atas, berkata mi itu barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah nabaca itu di atas duduk mi, setelah duduk di atas yang hatib kita yang dibawa dibaca mi doanya. Ini mi doanya, bukan itu yang tadi. Ada minta lihat, mau minta tulis apa itu. Bukan itu, baru pembuka. Nak natutup ni pakato bayase, kalau natutup ni hot bayat duduk, setelah duduk kibaca mi kita yang dibawa. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa aghnini min fadlika amman siwak. Ulangi. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa aghnini min fadlika amman siwak. Insyaallah kata Umar, kau pelihara ini doa setinggi gunung kau punya utang, mudah-mudahan Allah mudahkan segala untuk melunasinya. Alhamdulillah. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Mau dituliskan? Gampang, sogo ka kopi. Aman negara. Alhamdulillah. Masya Allah.
serasa keseding saya tiba di Kepulauan Serui ini, pas masuk di gedung ini, alhamdulillah serasa tonja seding seperti orang Bulukumba. Kenapa? Karena kuanggap semua adik-adikku yang muda-muda, kakakku yang tua-tua, dan nenek-nenekku yang mungkin sudah tua dan nenek-nenek. Alhamdulillah. Terasa bukan Kak diserui ceramah seperti tonja orang Bulukumba. Mudah-mudahan insya Allah orang Serui yang hidup di sini, berkembang di sini, berbisnis di sini, berpolitik di sini, mudah-mudahan berkah selalu dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatullah salamullah ala toha lillah. Salatullah salamullah Habibillah tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badriyah. Masya Allah, ibu-ibu cantik-cantik semua ini, amin. Apalagi saya lihat kerudungnya hama ada semua warnanya, ada hijau, ada kuning, ada pink. Mudah-mudahan lunas. Lunas. Bu, mau masuk surga? 3 konsepnya. Pertama, laksanakan sholat 5 waktu. Kalau tidak mau salat tahajud, tidak usah. Tidak mau tarawih, tidak usah. Sholat 5 waktu dijaga. Yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan, insya Allah. Tidak mau puasa sana, tidak usah. Yang ketiga, kau hargai suamimu dengan baik. Kata Nabi, inilah wanita akan dimasukkan ke dalam surga pintu manapun dia suka. Alhamdulillah. Tapi mohon Bapak ini, tapi biar bagus tahajud tak, biar bagus sedekah tak, bagus puasa tak, tapi kau tidak hargai suamimu dengan baik, berkata Nabi, itu mi wanita pertama masuk ke dalam neraka. Tidak mau ki layani suami tak baik-baik. Kadang ada istri kalau sudah memang mode, tidak mau disuruh-suruh. Apalagi kalau mau ke pesta, Muhammad nak pakai ni benda pipana nomor 7. Dede. Nak pakai mi gencongnya tebal sekali. Kalau sudah tidak pakai gencongnya, bibir atas sama bibir bawah ndak bisa lagi ketemu. Jadi kalau nak panggil limbi bapaknya ndak boleh bilang bapak na, bilang mam ahakna. Ndak begitu ki? Insya Allah wanita-wanita yang ada di Serui ini adalah orang-orang yang baik-baik semua. Amin. Wanita-wanita yang hadir ini sabar semua sama suaminya. Kalau tidur, alhamdulillah. Hebat. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cintanya kepada kita, cinta mati. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Cintanya kepada kita tidak pernah terbatas. Rasul sallallahu alaihi wasallam habis hartanya demi kita dicintainya. Rasul adalah manusia yang paling sibuk nanti di padang mahsyar. Yang dicari aina ummati, mana umatku? Yang dicari aina ummati, mana umatku? Pertanyaannya, pernahkah kita rindu untuk Nabi? Pertanyaannya, pernahkah kita mencintai Rasulullah? Pertanyaannya, pernahkah kita berkorban untuk Nabi? Pertanyaannya, pernahkah kita diingat untuk Nabi? Pertanyaannya, pernahkah kita baca salawat untuk Nabi? Pertanyaannya, pernahkah kita cinta mati kepada Nabiullah
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasul, dia adalah satu-satunya manusia paling sibuk. Dia keluar dalam surga, masuk ke dalam neraka. Yang dicari, aina ummati, mana umatku? Aina ummati, mana umatku? Satu-satunya manusia yang paling sibuk. Yang dicari kita umatnya, bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan cucunya. Yang dicari, aina ummati, mana umatku? Pertanyaannya, pernahkah kita berkorban untuk Nabi? Apa kebiasaan-kebiasaan Nabi supaya kita mendapat syafaatnya nanti di akhirat kemudian? Pertama, ketika disebut namanya Rasulullah, maka kau baca dengan bacaan salawat atau kau balas dengan sallallahu alaihi wasallam. Karena di setiap balasan kita ada kebaikan-kebaikan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ada salawat. Saya diajarkan waktu PKPNU kemarin. Ini salawat bisa menjadi pengobat. Ini salawat bisa menjadi pak burah lasa. Apalagi kalau anak-anak tak nakal, anak-anak tak mabetta, anak-anak tak nakal. Setiap kau bacakan salawat, hembuskan salawat itu melalui dengan mulutnya. Mudah-mudahan bibarakatiha anak-anak tak menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana salawatnya? Namanya salawat tibbil qulub. Bagaimana doanya? Bagaimana bacanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya, Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala bacakan itu setiap usai solat. Kau tiupkan itu mulutnya, insya Allah mudah-mudahan anak tak menjadi anak yang soleh dan saleha. Tiada pengeka, minta maaf kak, minta maaf Pak Dewan. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Minta maaf, tidak dilarang jadi anggota dewan. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Minta maaf, tidak dilarang jadi bupati. Ada orang baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur. Minta maaf, tidak dilarang jadi gubernur. Tapi masukku saya tuh berbangga kau juga, bersyukur kau juga kalau ada anakmu pintar baca Al-Quran dan pintar sholat kamu dan dibagi orang tuanya. Betul? Kata Ahmad bin Hanbal. Maka di Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu diterima oleh Allah cuma satu, kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin, karuniakan aku ya Allah anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Kalau ada anak tak pintar mengaji, kalau ada anak tak pintar baca salawat, kalau ada anak tak pintar azan, modal bagi orang tuanya. Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh anak tak pergi mengaji, anak pergi ke mengaji, dia hafal bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Tiba masanya ajal orang tua, kurang persiapan. Ditanya dalam kubur, man rabbuka? Tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka? Tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca bismillah. Makutane malaikat mungkar, nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barak kananya pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Baru bismillah, berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz? Alhamdulillah. Kasih masuk anak tadi TK TPA, pertama di pesantren,
kasih masuk di pesantren, magai barakahnya berkah. Betul? Tapi ya naro kasih waktuku di pesantren Muhammad, pahit manis kehidupan ku rasakan ini semua. Tapi insya Allah di setiap yang kita tuntut ada barakahnya. Itu bagusnya di Sengkang, kalau ada orang meninggal, anak pesantren yang dipanggil pergi mengaji di situ, aman dan terkendali. Iya, sama nih Pak Dewan. Begitu jujur kayaknya Pak Wakapolres, jujur. Ini kurasakan Pak Wakapolres, jujur. Wah, sebelum mengaji, makan ki dulu. Kalau lapar ki, lapar. Sudah makan mengaji 1 jam setengah selesai 30 juz. Selesai lagi 30 juz, ada lagi teng sama kue. Dipacapu sih. Kasih habis lagi. Karena barusan tak dapat. Habis lagi teng sama kue, permisi pulang. Permisi pulang, ada lagi orang tua menunggu di pintu. Kenapa? Dikasihkan amplop. Berapa isinya? 10 rupiah. Gembira maki bos. Alhamdulillah. Barakana mengaji. Tapi ada mentong itu temanku kasih yang padri si mentong tidak tak sakit, tidak ada mi. Habis mi berasnya, si minggu mi tajam tidak ada pikirimannya. 10 hari menunggu tidak ada pikirimannya. Biasa ku dengar berdoa Pak Wakapolres, berdoa sama Allah, ya Allah, beratnya ujian kau kasih ke, tapi ku sabarkan ya Allah. Tapi mudah-mudahan ada lagi orang meninggal besok. Tepuk tangan untuk Pak Wakapolres. Bukan di saya, temanku ji, tapi ku dengar di belakang bilang tongka amin ya Allah. Alhamdulillah. Maka didik anak dengan baik, didik anak pas sekolah agama, kasih masuk di TK-TPA. Ada orang tua kalau persoalan agama selalu memundur ke belakang, tapi persoalan umum selalu memaju ke depan. Les matematika, les bahasa Inggris, nah bayar kontan 500.000 700 menunggu 1 bulan, tidak ada menunggak. Sekalinya TK-TPA 20.000 menunggak 7 tahun. Peko ge carane lama barakah jama-jama tak. Betul. Jadi seandainya ada Pak Bupati ini bagus. Itu guru-guru TPA. Di Apen ada TK-TPA, Pak Ketua. TK-TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, ada. Pak Dewan mohon izin, tabe dan pengeka perhatikan itu guru TK-TPA kasih naik gajinya. Pokoknya naik semua risannya malam ini. Naik semua, tepuk tangan tuh di depan dulu. Iya, kayak ini paling banyak berpengaruh di depan, insyaallah. Sebentar akhir acara, sebentar lihat mako. Ya, alhamdulillah guru TK-TPA kasih diperhatikan, karena kadang ini saya lihat di Bulukumba, minta maaf, kadang di Bulukumba itu guru TK-TPA kasih tidak diperhatikan, makanya rata-rata guru TK di Bulukumba itu banyak yang kurus. Tidak ada gajinya. Di Apen ada guru TK-TPA, di sini ada yang hadir. Mana-mana orangnya? Mana? Oh kira, gemuk gini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan guru TPA Ustaz mohon izin. Terima kasih banyak, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Pak Ustaz ini. Luar biasa. Hebat. Alhamdulillah. Ini nih keberkahan. Iya. Kenapa kalau berbicara tentang keberkahan jauh daripada itu? Bukan asas manfaatnya, tapi kata Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Seandainya dalam satu kampung, seandainya dalam satu kabupaten beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard, maka aku bukakan pintu rahmat dari langit dan aku bukakan pintu rahmat dari tanah. Kenapa? Konsepnya beriman dan bertakwa. Jangan datang ketika ada maunya, setelah sudah datang ada maunya, pergi jauh-jauh. Ingat, ketika Rasul diperjalankan, dia sempat melihat isinya surga, dia sempat melihat isinya neraka. Tidak lama melihat isinya surga, ingin kembali ke bumi. Berkata Allah kepada Muhammad, Muhammad, kenapa kau cepat ingin kembali ke bumi? Berkata Muhammad, ya Allah, saya tidak akan kembali ke sini sebelum saya bersama dengan umatku. Rasul pemimpin cintanya kepada umatnya cinta mati. Rasul pemimpin cintanya kepada umatnya cinta mati. Melihat kebaikan, runtuh deceng, tidak mau makan sendiri, mau makan bersama dengan umatnya. Beda pemimpin sekarang. Kalau ada bantuan dari atas 150M, dari atas dibagi sampai di masyarakat M150. Mohon izin Pak, tepuk tangan untuk Pak Dewan dulu. Maka gampang lade. Asas kemanfaat, kau jadi tetangga bermanfaat. Filosofi Rambugis Pak Dewan, minta maaf. Filosofi Rambugis, kenapa selalu identik peringatan Maulid? Ada pisangnya, ada telurnya, ada sokonya. Ternyata ada manfaatnya itu. Ternyata ada filosofinya. Di setiap acara pasti ada ini pohon pisang. Ada pohon pisang. Ada juga wannya.
Hebat tuh ini seru bilang. Ada uangnya. Biasanya saya ceramah ini telurji sama soko, ini ada juga uangnya. Hebat tuh ini Pak Ketua. Tepuk tangan tuh Pak Ketua juga. Hebat tuh. Barusan ku ceramah maulid ada uangnya. Mudah-mudahan besok ada juga duriannya. Kamu mau makan durian? Ada Kak Besti? Traktir Kak besok. Ku tagih kau. Pak Dewan mohon izin. Ini pisang kenapa oti? Ternyata ini oti pisang terdiri 4 unsur. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Ternyata dari 4 unsur itu ternyata semua bermanfaat. Anak, kenapa mesti pisang? Ala kusifat nautie, ambil kusifatnya itu pisang, semua bermanfaat. Akarnya pisang bermanfaat. Pak Buraya tuh, obat itu, obat diabetes, bagus. Konsumsi akarnya pisang berbuat bisa menjadi untuk diabetes, gula. Nah, cuman kalau mau dimasak, ada baca-bacanya, jangan langsung dimasak. Di sini intinya, ya, dibaca. Ini bisa akarnya. Ada berkata pisang apa Ustadz? Saya sampaikan yang penting pisang. Tapi ada berkata pisang batu. Ada uti batu. Ada. Itu akarnya bisa dikonsumsi pagi sore. Cuman kalau mau dimasak, sebelum mendidih mau dikasih turun itu akar, baca doanya. Banyak sekali serui keluar pada malam ini, banyak berkah. Baca itu doanya, Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian baca A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru 7 kali. Ulangi, Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian baca A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru 7 kali. Sudah dihafal? Belum? Sebentar saya tuliskan, yang penting ada kopi. Oh, kenapa mesti pisang anak? Ambil kusifatnya itu pisang, semua berguna, bermanfaat. Akarnya bermanfaat, batangnya gemuk sapi gara-gara batang pisang. Betul. Daunnya, Masya Allah, itu pinajaji doko-doko kalau ada daun pisang. Betul? Tidak mungkin daun kenapa ya? Berhenti mak? Disuruh berhenti? Oh tidak Ji. Oh, kukira disuruh berhenti. Enggak apa-apa Ji. Sudah mi pada, sudah mi? Masih mau? Enggak capek? Ustaz yang capek. Sebentar, saya selesaikan dulu, baru kita tutup. Akarnya pisang, batangnya pisang bermanfaat, daunnya lebih-lebih. Makai guna ya roh. Ya pernah jadi doko-dokoi kalau ada rom pisang. Tidak mungkin rom jati didokokan. Betul? Buahnya lebih-lebih. Mau makan barongko, pisang pa. Mau makan pisang hijau, pisang pa. Mau makan doko-doko, pisang pa. Mau makan pisang epe, pisang pa. Mau makan jalan kote, tidak ada. Ternyata semua bermanfaat. Anak, kenapa mesti pisang anak? Kau ambil sifatnya itu pisang bermanfaat. Bukankah Al-Quran katakan khairun nas, sebaik-baik manusia, yang faulin nas, bermanfaat untuk orang lain. Kau jadi anggota dewan bermanfaat. Kau jadi Wakapolres bermanfaat. Kau jadi kejaksaan bermanfaat. Kau jadi anggota himpunan, anggota berhimpunan. Kenapa? Jangan gara-gara kita orang baku bombe, jangan gara-gara kita orang baku tidak baik. Tepuk tangan kau. Alhamdulillah. Filsafat yang kedua, ambil sifatnya itu garam. Ala sifatnya rupa J. Kenapa itu garam? Itu garam masempo nama roa, murah meriah, memiliki 10 di pasae. Banyak sekali mi. Betul? Tapi coba lihat itu garam anak. Biar bagaimana pun enaknya masakannya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimana pun enaknya makannya coto dan konro, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya nak, itu garam sederhana, itu garam masempo, tapi tena najari puna tena garamnya. Anakku, ambil sifatnya garam, sederhana mapau, sederhana berbicara, sederhana berpakaian. Tapi kalau tidak ada dicari, ada mentong orang asalan tidak ada dicari. Di mana puanganu, di mana dia ngaji? Karena kalau datang bagus perasaan, tapi ada mentong datang, ada mentong orang asalan datang, ibu apa naik tensi. Tidak ada Ji, diserui begitu. Mudah-mudahan tidak ada. Amin. Maka saatnya berbenah. Ya Allah, peringatan Maulid bukan hanya sekedar seremonial belaka saja. Kita diajarkan untuk mendidik
diajarkan untuk berkorban, diajarkan untuk berbagi. Masya Allah, kita berkorban, kita hadir hari ini, kita sumbangkan harta tak demi Allah. Itulah tabungan sesungguhnya kita nanti di akhirat kemudian. Itulah tabungan yang pernah kita bukan uang tak di bank, bukan uang tak berpuluh-puluh juta, ratus-ratus juta di bank, tapi tabungan sesungguhnya berapa persen kita keluarkan untuk membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pam kameto tahu kikir gelam pagujam batang. Tidak mau sekali mengeluarkan zakatnya. Tidak ada di sini. Mudah-mudahan tidak ada. Kata Nabi, itu hanya harta kepada kita 3 ji. Yang pertama erok jini kanre, mau jadi makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Makanya selama kisah makan memang makin enak-enak. Kenapa? Hanya harta mau dimakan. Andre memang di kondro coto jalan kote. Kenapa? Haknya harta untuk dimakan. Yang kedua, hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Jadi ibu beli memang pakai pakaian, beli maki. Mahal Ustaz, biar nih. Tidak cukup uangku, cicil mi dulu. Nutanjat cicilan. Cuman saya peringatkan bagi perempuan kalau kita membeli pakaian yang cukup. Karena kadang biasa pakaiannya perempuan, biasa dia nagene. Napan rasa kini urane, termasuk Ustaz yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah, astagfirullah, dilihat dosa, tidak dilihat mubasir. Luruskan pakaian tak. Hanya untuk menutup aurat. Ternyata satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di mana dikasih masuk Ustaz? Kasih masuk di masjid kalau ada orang membangun masjid. Kasih masuk di pesantren kalau orang-orang membangun pesantren. Kenapa? Sedekahmu bisa menjadi tolak bala. Sedekahmu bisa diangkat sakitmu. Sedekahmu bisa menjadikan anakmu anak yang soleh dan saleha. Sedekahmu bisa menolong kita nanti di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pasti saya banyak kekurangan, dan kalaupun itu ada baik, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.